Lalu ada foto yang kedua, saat peluit akhir ditiup, kemudian Lukaku dan De Vrij menunggu Handanovic gitu ya, nganjak Handanovic, ayo sini barengan pelukan gitu. Jadi ada banyak pemain dengan jiwa kepemimpinan di tim ini dan menurut gue itu sangat bagus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Untuk teman-teman di sini yang ingin beli pernak-pernik tentang Inter, jersey Inter yang terbaru, topi Inter, ada e-tol Inter dan banyak lainnya lagi, silahkan lihat di kolom deskripsi. Gue merekomendasikan beberapa penjual di Tokopedia dan Shopee. Kebetulan gue mendaftar sebagai affiliate marketing, jadi kalau teman-teman membeli dari link yang gue rekomendasikan, gue dapat komisi. Tolong dari situ aja ya teman-teman, biar gue dapat tambahan uang jajan. Terima kasih. Hari ini gue mau update beberapa kabar tentang Inter. Yang pertama tentang golnya Lukaku. Setelah disimak-simak ternyata luar biasa keren juga ya. Inzaghi ball banget. Kita bermain dengan sabar, positionnya terjaga, dari kiri ke belakang Handanovic pegang bola, kemudian ke kanan, balik ke kiri lagi, dan bahkan itu hitungannya dimanjakan banget sih si Lukaku. Itu bola tepat ada di tengah gawang ya, di tengah-tengah dan di depan gawang. Nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan, jadi luar biasa banget. Dan kalau dilihat secara statistik, pertandingan lawan Lecce kemarin, Inter menciptakan banyak peluang. Tidak bisa dibilang jelek. Gue akan tampilkan perbandingan statistiknya, tetapi di konten besok aja. Kemudian untuk berita hari ini teman-teman, media di Italia serempak mengatakan, ini isunya nih sekarang yang dibahas adalah Inter tidak peduli dengan youth system, tidak peduli dengan talenta mudanya. Inter lebih suka menjual pemain muda dibandingkan Milan yang banyak menggunakan pemain-pemain muda. Ini gara-garanya Inter baru aja deal kan, Casadei di 15 juta plus 5 juta bonus, kemudian sebelumnya Pinamonti. Tuttosport bahkan mengatakan begini, Inter dalam 5 tahun terakhir menghasilkan 160 juta dari hasil penjualan pemain muda. Pengembangan talenta muda di Inter sangat krusial bagi kesehatan rekening mereka. Jadi Inter mengembangkan pemain muda di sini dikatakan demi menyehatkan keuangan, bukan untuk membentuk tim. Tapi bagi gue sih ini sah-sah aja sih. Dan enggak gitu-gitu banget kok. Buktinya musim ini Inter beli Aslani, beli Belanova. Aslani itu 20 tahun, Belanova 22 tahun. Sebelumnya Inter menggunakan Barella dan Bastoni yang usianya juga masih 23 tahun ke bawah. Musim ini Inter beli pemain yang usianya tua tuh Mkhitaryan 33 tahun. Lukaku masih 29 tahun, golden age ya. Gimana orang kita ngincar juara ya beli pemain di usia emas lah ya. Onana 26 tahun, itu yang dibeli Inter musim ini. Sementara kalau kita bandingkan sama Milan, ada Florenzi, penebusan dari musim lalu, sekarang 31 tahun. Junior Mesias 31 tahun, Origi 27 tahun, Ibrahimovic bahkan 62 tahun nih, kayak udah tua banget nih. De Ketela yang muda 21 tahun, si Adli juga 22 tahun, tapi sama aja kan, berarti mereka yang muda itu De Ketela sama si Adli 21 sama 22 tahun. Kita pun ada Aslani dan si Belanova yang usianya 20 sama 22 tahun. Jadi menurut gua itu harusnya berita yang kita ketawain aja sih, bahwa Inter nggak peduli dengan pemain muda, karena toh kita lebih mengombinasikan pemain tua, muda, dan pemain-pemain di usia emas. Dan angka 15 juta plus bonus 5 juta untuk Casadei, wah itu angka yang sangat bagus sih. Buat apa dipertahanin gitu kan ya. Mungkin Inter juga pede bahwa beberapa tahun ke depan akan memunculkan Casadei yang baru. Berita lainnya lagi teman-teman dari Inter, ini cukup menarik. Ada dua gambar yang menunjukkan bahwa di Inter leadershipnya itu leadernya bukan cuman Handanovic. Kita punya banyak pemain dengan jiwa leadership. Contohnya di foto yang pertama, ini Skriniar sedang mencoba menenangkan Lautaro. Ketika lawan Lecce kemarin, Lautaro sempat di-tackle sangat keras karena Lecce bermain kayak rugby kan. Terus Skriniar nyamperin Lautaro menenangkan supaya nggak emosi. Itu jiwa leadership yang ditunjukkan oleh Skriniar. Lalu ada foto yang kedua, saat peluit akhir ditiup, kemudian Lukaku dan De Vrij menunggu Handanovic gitu ya, nganjak Handanovic, ayo sini barengan pelukan gitu. Jadi ada banyak pemain dengan jiwa kepemimpinan di tim ini dan menurut gue itu sangat bagus. Terakhir teman-teman, hari ini singkat aja berita tentang Akanji. Kemarin Inter dibilangnya setelah dapat Casadei duit 15 juta,
pingin nih nyisihin duit nih, berharap Zhang mau nyisihin duit buat nawar Akanji. Akhirnya Inter nawar nih 10 juta. Dortmund malah bilang, ya lu kan dapat duit 15 juta. Akhirnya dia ngehargain si Akanji 15 juta. Jadi dia pingin duit yang didapatkan dari penjualan KSDI semuanya dipakai untuk ngebeli Akanji. Tentu aja Inter nggak mau. Jadi per hari ini kalau menurut Sport Republika dikatakan bahwa berita langsung berubah, angin langsung berubah. Inter sekarang sangat merapat ke Lazio, dan bahkan Lazio rela memberikan Acerbi dengan status pinjaman dengan penebusan di musim berikutnya dan cuman opsi. Wah, itu mah murah banget lah. Inter pasti mau banget, tapi aduh lambat banget. Inter butuh back yang cepat tuh, gua nggak tahu deh nih. Akanji kenapa sih lu paling jadi mahal gitu ya? Padahal dibilangnya kalau sampai dengan menjelang penutupan bursa transfer nggak ada yang beli Akanji, harganya turun jadi 10 juta. Ini gara-gara Dortmund ngelihat Inter dapat untung 15 juta dari KSDI, dia malah naikin harga. Ada aja. Itu aja teman-teman untuk berita hari ini. Silahkan komentarnya. Apakah setuju dengan media-media di Italia yang mengatakan bahwa kita menyia-nyiakan pemain muda? Menurut gue sih nggak menyia-nyiakan juga sih. Bahwa setiap klub punya kebijakan yang berbeda-beda. Kayak Atalanta, mereka membeli pemain muda tidak terkenal, kemudian mereka olah, mereka pakai di tim senior lalu dijual dengan harga mahal di usia emas. Ada juga kayak Arsenal, dibina sejak kecil gitu ya, sejak muda, kayak Ajax dibina sejak muda lalu dimanfaatkan untuk menjadi pilar di tim mereka, di tim senior. Sementara Inter enggak kan. Inter membinanya sejak kecil tapi ujung-ujungnya dijual, tidak sampai menjadi pilar tim senior. Kalau Inter lebih untuk menyehatkan keuangan, dan menurut gua itu oke-oke aja. Selama mungkin kalau ada 1-2 pemain yang sangat mencolok, lebih baik dipertahankan sih. Jangan sampai kasus kayak Pirlo, kayak Zaniolo kembali terulang. Lalu untuk bek pengganti Ranocchia, menurut teman-teman gimana nih? Kita akan memilih siapa pada akhirnya? Bukan karena ini ya, bukan karena hal teknis ya. Kalau teknis mah udah pasti Akanji di atas Acerbi. Tapi kalau menurut terawangan teman-teman, Zhang dan Marotta akhirnya memilih siapa nih? Karena faktor duit dan lain sebagainya. Apakah kita ujung-ujungnya Acerbi atau tetap memaksakan ke Akanji? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.